Saudara Lun, karena bekerja di apa namanya advokasi anti korupsi ini bukan hal mudah karena kita mengganggu dapur orang ya bang ya, dapur orang dalam tanda kutip artinya ya kita mengusik orang yang berada dalam comfort zone, wilayah nyamannya dengan apa dana-dana bancakan, kemudian datang gerak mengusik, dan ini ya wajar saja ketika ada orang yang merasa terusik gitu ya. Nah kemudian ada pertanyaan begini bang, ini gerak kan sudah berdiri lama ya kan? Mungkin masyarakat juga ingin tahu gerak ini sebenarnya siapa sih bang di atasnya bang? Ada fundingnya bang? Siapa orang abang digaji atau tidak bang? Nah, ini gimana bang? Kami punya personil yang di kantor gerak itu lebih kurang 12 orang. 12 orang dengan sistem penggaji yang kita sebutkan hampir mirip dengan menggunakan skema di pemerintahan juga. Nah, dari mana uang tersebut? Nah, perlu kami sampaikan juga ke publik bahwa gerak sama sekali tidak menggunakan uang APBD atau uang dari pemerintah untuk membiayai kerja-kerjanya. Kita punya pendapatan, yang pendapatan itu kita peroleh dari kontrak kerjasama dengan pihak donor. Ya, donor itu misalnya kalau di nasional kita kerjasama paling banyak dengan The Asia Foundation. Isunya terkait dengan soal penyelamatan hutan dan lahan. Nah, setahun lebih kurang 2-3 miliar dikelola oleh gerak. Kemudian juga ada kerjasama dengan kawan-kawan di Publish What Cukai Indonesia atau PWYP Indonesia yang kemudian mendapat sub dari mereka untuk kerja-kerja bicara advokasi industri ekstraktif ya, untuk isu migas dan yang lainnya. Kemudian kita juga kerjasama dengan kawan-kawan kemarin itu dengan Open Data Lab. Nah, Open Data Lab itu adalah salah satu donor yang bergerak pada isu terkait dengan inovasi pada bidang open data di Indonesia. Sampai kita kemudian punya kontrak dengan mereka. Nah, sub kerjanya ada di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh. Kemudian yang terakhir yang baru selesai saja setelah Covid ini, kita kerjasama dengan Yapika pada isu terkait dengan partisipasi publik, kemudian pengawasan kebijakan pemerintah, sama yang satu lagi adalah dengan aplikasi dengan lapor. Jadi ketika publik melapor, jadi terkoneksilah dengan lapornya yang ada di bawah KSP. Jadi program-program itu. Nah, kita rata-rata per tahun sejak sebelum Covid ya, gerak mengelola dana lebih kurang per tahunnya 2-4 miliar rupiah. Untuk kegiatan ya bang? Untuk kegiatan. Di situ juga menggaji personel tadi? Iya. Nah, kita sebenarnya proses mekanisme gajinya itu diperoleh dari pendapatan yang tadi kontrak dengan para pihak. Nah, misalnya kalau dengan Asia Foundation misalnya, kita dikontrak lebih kurang 1,2 miliar per tahun dengan komposisi 30% adalah gaji, 70% kegiatannya untuk kepentingannya. Nah, kita pada saat proses kontrak itulah sistem, kalau di gerak ini menggunakan sistem tidak karena banyak program jadi Anda banyak duit, tidak. Jadi semakin banyak program yang dikelola maka akan lebih banyak spending transpan yang kami simpan. Ini seperti ini sekarang misalnya kan donor tidak masuk ke Aceh karena Covid ya, tapi gerak masih bisa bertahan sampai dengan 2021 karena punya dana spending dana yang kami kelola atau yang saya sebut dengan dana transpan itu. Nah, sekarang menggaji kawan-kawan yang 12 kepala keluarga, ini karena udah kawin ya, 12 kepala keluarga ini dari dana transpan tadi. Jadi dana transpan itu lebih kurang terakhir posisinya di atas 220 juta. Kalau misalnya saya nggak tahu dengan kawan-kawan yang lain, di lembaga yang lain, tapi sistem mekanisme kami dari mana dana transpan ini? Dana transpan ini adalah dana yang kemudian dihimpun setiap tahun dari manajemen internal yang gajinya itu kan tidak dibayarkan berdasarkan banyak program. Misalnya saya sebagai koordinator punya 4 sub program yang berbeda ya. Kalau misalnya dihitung dengan pendapatan, kalau totalnya pendapatan per tahun itu sampai 20 juta sebulan. Tetapi yang saya terima hanya
4.200.000. Sisanya itulah yang kemudian menjadi dana transfer gerak. Oke. Istilahnya saya deposito lah Bang ya, deposito untuk LSM-nya gitu ya. Untuk terus bertahan gitu. Nah, kalau kita itu sampai kemudian menghitung, kami itu punya limit yang sangat kompatibel untuk menjaga kerja kawan-kawan. Misalnya sampai dengan jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan itu kan kita berbayar, bukan punya pemerintah ya. Jadi seluruh 12 kepala keluarga itu dibayar oleh internalnya gerak. Kemudian juga ada uang jaminan hari tua. Itu jaminan hari tua juga punya. Jadi kawan-kawan yang bekerja di 12 orang ini punya jaminan hari tua. Misalnya saya tercatat paling lama kerja udah dari sejak 2000. Karena mekanisme ini baru kita coba di 2010 ya. Saya sampai sekarang itu lebih kurang 10 tahun bekerja. Saya punya jaminan hari tua saat ini, posisi sekarang ini lebih kurang 33 juta udah. Jadi kalau saya resign dari gerak, saya bisa dicairkan, dan itu adalah disebut dengan jaminan hari tua, dan itu tidak boleh diambil oleh kawan-kawan sampai dia resign bekerja di sini, ataupun nanti resign atau nggak pensiun berarti Bang ya, nggak bisa resign, atau ketika gerak ini mudah-mudahan tidak ya, ketika gerak ini dibubarkan gitu ya. Nah, menarik ini Saudara Alun, bahwa gerak ini bukan hanya pure dalam advokasi tapi juga memikirkan bagaimana kesejahteraan para pekerja di dalamnya gitu ya. Dan lagi-lagi Bang Askar tadi sudah menjelaskan bahwa hingga saat ini gerak tidak pernah dibiayai oleh pemerintah, artinya ada donor, dana kegiatan-kegiatan ya Bang ya. Nah, sebenarnya apa kepentingan dari pendonor ini Bang ketika dia menyuntik dana seperti itu dengan kegiatan? Kalau misalnya sebagian yang lawan kita, misalnya ketika kita buka perkara-perkara tertentu kan cenderung menyebutkan begini, ini pasti gerak ini disusupi oleh kepentingan asing. Dari segi soal pendanaan, memang dia hampir sebagian besar itu adalah dana, kalau kami menyebutkannya adalah dana CSR-nya dari negara-negara asing. Misalnya Amerika Serikat, Uni Eropa dan sebagainya kan punya spending dana untuk menjaga lingkungan. Dari mana dana sebenarnya diperoleh, dana cadangan itu? Kita kan pernah melakukan riset ya sebelumnya. Jadi dana-dana itu adalah dana yang dihimpun dari perusahaan-perusahaan penyumbang gas emisi. Jadi misalnya kan kita sebutkan ada yang otomotif misalnya kan, dia punya perusahaan besar tapi dia lebih cenderung banyak melakukan yang disebut dengan kalau di lingkungan itu disebut dengan beberapa yang kemudian menjadi racun bagi masyarakat. Tapi dia kan punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungannya agar tetap asri di dunia. Nah, dana-dana itu dihimpun oleh negara, kemudian disumbangkan ke negara yang mayoritas masih memiliki hutan yang cukup lebat. Misalnya kayak kalau di dunia itu ada Brazil ya, Amazon, kemudian kalau di Indonesia itu pasti punya Aceh, Loser dan berbagai sebagainya. Nah, kenapa kemudian banyak tertarik untuk membiayai subnya di kita? Karena memang narasinya adalah lokasi-lokasi yang kemudian menjadi penyumbang untuk menurunkan emisi itu, atau yang tidak terlalu banyak dampak lingkungannya, maka akan disumbang untuk dijaga. Nah, kalau diserahkan ke pemerintah kan sudah pasti ada dana APBN, tapi juga tetap tidak bisa dijamin bahwa lingkungan itu akan bagus ya ketika ada kepentingan politik, ada kepentingan pemerintah dalam hal tertentu, pasti hutan itu akan dirusak, dibabat. Maka bagaimana kemudian untuk menjaga itu? Maka muncullah misalnya lembaga-lembaga donor yang menghimpun dana tadi, diberikan subnya ke kawan-kawan sipil yang bekerja untuk menjaga itu. Nah, kemudian kalau di isu good governance misalnya soal peningkatan sumber daya resource bidang kebijakan dan penganggaran misalnya. Nah, kita tahu memang Indonesia kan negara korup ya. Jadi karena untuk mencegah korupsi itu tidak berulang, maka ada kepentingan bagi negara-negara tertentu yang sudah secara good governance-nya bagus. Misalnya kayak kita sebut Norwegia, kemudian beberapa negara-negara berkembang, untuk mencegah perilaku korupsi itu tidak berdampak luas semakin tinggi kepada masyarakatnya, maka disubsidi. Nah, kalau misalnya ada lembaga yang kemudian mengambil dana pemerintah tapi dia kemudian mengawasi tertentu untuk kepentingan pemerintah, pasti kan terbatas. Maka ketika ada
ada donor yang kemudian menyerahkan dana ini untuk kepentingan itu, maka itu lebih nyaman dia bekerja. Nah, bagi kami sebenarnya dulu ada dalam statuta itu yang tidak boleh adalah menerima dari negara perusahaan. Nah, negara perusahaan itu kalau dulunya adalah negara-negara yang kemudian secara langsung terlibat dalam menyokong cupang-cupang untuk sawit misalnya dan sebagainya, itu ditolak di lembaga donor tertentu. Makanya kemudian ada cukup banyak premi negatif ya terhadap sumber dana dari donor. Tapi sifatnya kalau kita menyebutkan begini, kalau kemudian ditanya apakah ada kolerasi kepentingan donor memberikan sesuatu ke negara orang lain, pasti ya. Secara kebijakan, secara politik dan juga secara yang lain dia pasti punya kepentingan tertentu. Nah, salah satu yang tadi saya sebutkan, kalau Amerika Serikat atau negara-negara berkembang menyumbang devisa dari dana cadangan negaranya ke Indonesia dan diserahkan ke kawan-kawan sipil misalnya untuk menjaga lingkungan, karena dia berharap mereka adalah negara penyumbang emisi, tapi ada negara lain yang bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk supaya emisi karbon itu bisa dicegah dengan melibatkan misalnya dengan mengawasi kontek-kontek hutan dan lahan. Ada juga yang mengatakan seperti ini Bang, soal lingkungan. Katanya kalau Eropa itu memang sering istilahnya menyumbang dana. Katanya ada persaingan Bang nih, minyak sawit dengan minyak matahari. Betul nggak tuh Bang? Kalau saya tidak terlalu belum mendalami ya, tapi karena memang isu global itu kan memang kalau mau dilihat adalah persaingan global ya. Nah, pasti dia punya kolerasi atas hal tersebut. Kita ngambil contoh lah, sekarang kan trennya kayak dulu fosil ya. Fosil itu misalnya minyak bumi dan gas ya. Nah, sekarang kan energi terbarukan, jadi otomatis ada negara-negara yang memang mendorong supaya energi terbarukan itu menjadi salah satu sumber sumber bagi cadangan untuk energi di negara tertentu. Kemudian di lain pihak juga dia mendukung untuk menghentikan perusakan yang dari batu bara dan sebagainya. Maka kenapa kemudian kok tiba-tiba ada isu kok gerak ini masuk pada isu bicara soal kebijakan investasi pada tambang dan batu bara. Ya, bagi kita melihat saja donornya memang dari segi kajian-kajian batu bara ini adalah penyumbang terbanyak kerusakan ya, bukan hanya bagi masyarakat tapi juga bagi lingkungan. Nah, ada negara-negara yang sudah komit untuk tidak menggunakan batu bara, dia kemudian akan mengambil bagian untuk mengkampanyekan bahwa penggunaan batu bara itu berbahaya bagi publik dan sebagainya.